Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi terkait mata kuliah desain dan juga manajemen formulir. Apabila pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari untuk bagaimana konsep dari melakukan desain dan juga manajemen formulir, kemudian bagaimana standarisasi data baik itu rawat jalan maupun rawat inap maupun IGD-nya, bagaimana standarnya. Kemudian hari ini kita akan mempelajari atau kita akan mengenal dulu ya, sebelum kita merancang sebuah formulir K-Medis, kita harus mengenal dan juga mempelajari dulu terkait pendekatan-pendekatan sebelum kita merancang. Secara umum sebenarnya pendekatan perancangan formulir K-Medis itu ada tiga, ada SOMR, POMR, dan juga IMR. Biasanya satu fasilitas pelayanan kesehatan itu akan menggunakan satu pendekatan ya, entah itu SOMR, POMR ataupun IMR. Ya, kita harus mempelajari pendekatan sebelum kita merancang sebuah formulir K-Medis, karena ini juga nanti yang akan menentukan bagaimana data-data yang akan kita kumpulkan nanti, ya modelnya seperti apa. Ya, seperti itu. Jadi kita harus mengetahui dulu gitu ya, dan juga mempelajari untuk macam-macam pendekatan yang sebelum kita merancang gitu ya. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi gitu ya, bahwa pendekatan dari perancangan formulir K-Medis itu ada tiga, ada SOMR, POMR, sama IMR. SOMR itu adalah Source Oriented Medical Record ya. Dari artinya gitu ya, S-nya itu adalah source. Ya, source itu adalah sumber ya. Berarti nanti pendokumentasian pelayanan K-Medis itu berdasarkan sumber datanya. Atau sebuah departemen atau unit yang memberikan atau yang merawat si pasien itu tadi gitu ya. Jadi biasanya gitu ya, untuk fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan SOMR, mereka cenderung gitu ya, berkas rekam medis rawat jalan, rawat inap, sama IGD-nya itu cenderung disimpannya itu secara disentral. Soalnya setiap unit gitu ya, setiap unit itu akan itu akan menghasilkan gitu ya, akan menghasilkan data-data ya, data-data dari si pasien, dan yang mengelolanya itu adalah masing-masing unit tadi gitu ya. Jadi masing-masing unit itu akan menghasilkan data ya, kemudian data itu yang menyimpannya itu adalah masing-masing unit. Dan itu memang apabila kita belajar gitu ya terkait sistem penyimpanan, itu memang identiknya itu adalah untuk sistem penyimpanan yang disentral. Yang SOMR memang lebih cenderung untuk fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan sistem penyimpanannya itu adalah di sentral, baik itu rawat jalan, rawat inap, sama IGD-nya, berkas rekam medisnya akan disimpan di masing-masing unit itu tadi. Selanjutnya adalah untuk laporan-laporan. Jadi tidak hanya masing-masing unit tadi tidak hanya mengumpulkan data si pasien, kemudian menulisnya di berkas rekam medis, akan tetapi sampai ke laporan gitu ya. Laporan-laporan itu yang menyusun itu adalah masing-masing unit nantinya ya, dengan mengkaji transaksi pelayanan yang telah dilakukan di bagian yang bersangkutan ya. Jadi mungkin gitu ya, apabila kita belajar mengenai sistem penyimpanan sebuah berkas rekam medis untuk sistem disentral itu kan, baik itu rawat jalan, rawat inap, IGD ya, itu masing-masing unit akan menyimpan berkas rekam medisnya sendiri-sendiri. Apabila menyimpan berkas rekam medis si pasien itu sendiri-sendiri, masing-masing unit menyimpan sendiri-sendiri, otomatis ada kemungkinan satu pasien itu mempunyai lebih dari satu berkas rekam medis ya. Misalnya si pasien itu pernah berobat di klinik mata, kemudian dia berobat lagi misalnya ke bagian opskin ya, ataupun jantung, otomatis di bagian mata ada, di bagian opskin ada, di bagian jantung ada untuk berkas rekam medisnya ya, seperti itu. Walaupun gitu ya, apabila rumah sakitnya itu sudah menerapkan sistem penomorannya itu adalah seri gitu ya, ataupun unit ataupun seri unit ya gitu ya, tetap
ya. Dari segi sistem penyimpanannya mereka menggunakan di sentral, otomatis masing-masing unit itu akan mempunyai berkas rekam medisnya si pasien itu sendiri-sendiri. Ini adalah kelebihan dan juga kelemahan apabila menggunakan pendekatan yang SOMR gitu ya. Untuk kelebihannya itu adalah akses data pasien pada unit pelayanan itu cepat untuk diperoleh, jelas gitu ya. Karena untuk SOMR ini lebih cenderung kepada yang sistem desentralisasi, otomatis dari segi data pasien itu akan lebih cepat untuk diperoleh gitu ya. Karena semua data pasien, misalnya data pasien yang berhubungan sama klinik mata itu ada di bagian klinik mata gitu ya, yang berhubungan sama jantung ada di jantung gitu ya. Otomatis untuk data pasien itu akan lebih cepat untuk diperoleh. Kemudian penentuan seluruh masalah pasien dan juga tindakan berikutnya dapat disediakan dengan cepat pada waktu yang tertentu. Jadi dari segi pengambilan keputusannya pun akan lebih cepat. Karena datanya si pasien itu disimpan, kemudian diolah dan juga dikelola di masing-masing unit itu tadi. Kemudian kelemahannya itu adalah informasi yang dimasukkan ke dalam rekam medis itu sulit diambil ya. Apabila rumah sakit gitu ya, apabila rumah sakit akan mengambil informasi yang ada di berkas rekam medis itu lebih sulit untuk mengambilnya. Mengapa? Soalnya untuk data-datanya itu ada di masing-masing unit ya, sedangkan masing-masing unit itu tadi untuk datanya tidak terintegrasi. Ya, sehingga rumah sakit ketika akan mengumpulkan data itu kemudian mengubahnya menjadi sebuah informasi itu akan mengalami kesulitan. Kemudian tidak terstruktur itu jelas, soalnya berkas rekam medisnya akan disimpan di masing-masing unit tadi, kemudian rekam medisnya menjadi tebal. Ya, rekam medis menjadi tebal, mungkin kalau misalnya seorang pasien itu mungkin seminggu dua kali, 3 kali ataupun 4 kali di dalam mendapatkan pelayanan tadi, otomatis berkas rekam medisnya menjadi tebal. Dan biasanya kalau misalnya disimpan di masing-masing unit itu tidak ada yang menjaga dari segi apakah sebuah berkas rekam medis itu sudah melebihi masa simpannya atau belum. Nah, seperti itu biasanya itu akan lebih sulit untuk kita kendalikan nantinya. Kemudian komunikasi antar tim perawatan itu menjadi terhambat, ini jelas gitu ya. Karena apabila si pasien itu berobat yang pertama di klinik A, kemudian ke klinik B. Di klinik A sudah diidentifikasi misalnya seorang pasien itu mempunyai alergi terhadap paracetamol. Kemudian dia berobat lagi ke rumah sakit, ke bagian klinik gitu ya, ke bagian klinik di jantung. Nah, di jantung tidak diidentifikasi, sehingga dari segi mutu gitu ya, mutu dari rekam medis itu tidak terlalu bagus gitu ya, karena data yang ada di klinik yang satu sama klinik yang dua itu tidak sama. Kemudian komunikasinya juga ya, komunikasinya jelas ketika seorang pasien itu misalnya dia dari klinik mata kemudian membutuhkan misalnya hasil laboratorium. Nah, hasil laboratoriumnya itu bagaimana nanti ya, apakah akan dikirimkan ke bagian klinik mata atau bagaimana. Nah, itu komunikasinya itu akan menjadi terhambat nantinya. Ya, untuk pendekatan SOMR ini sudah banyak ditinggalkan oleh organisasi pelayanan kesehatan karena perubahan paradigma dan juga pendekatan desain formulir rekam medis ke arah pentingnya kesinambungan setiap data yang diperoleh pada setiap bagian. Mungkin untuk yang rumah sakit yang ada di Pulau Jawa itu mungkin sudah banyak yang meninggalkan untuk pendekatan yang SOMR ini, karena rumah sakit yang ada di Pulau Jawa khususnya gitu ya, mereka sudah mengedepankan untuk berkas rekam medis itu adalah yang berkesinambungan ya, artinya antara satu data sama data yang lain itu berkelanjutan ya, seperti itu. Untuk
untuk SOMR itu sendiri karena memang datanya itu mungkin seperti apa ya, terkotak-kotak gitu ya. Jadi rumah sakit khususnya yang ada di wilayah Pulau Jawa itu mungkin sudah mulai untuk meninggalkan untuk yang pendekatan SOMR ini. Mereka lebih menggunakan yang pendekatan yang POMR ataupun IMR nantinya gitu ya. Akan tetapi untuk yang rumah sakit yang di luar Pulau Jawa itu masih banyak sekali yang menggunakan pendekatan SOMR seperti ini. Selanjutnya, di dalam merancang formulir itu harus memandang ya bahwa pasien itu sebagai manusia seutuhnya gitu ya. Ya mungkin mungkin itu sudah jelas gitu ya bahwa di dalam kita merancang formulir itu harus memandang ya bahwa seorang manusia seorang pasien itu adalah manusia gitu ya, bukan robot gitu ya, sehingga untuk data-data yang dikumpulkan sama seorang pasien ya tidak harus misalnya datanya itu kita tanyakan secara berulang-ulang ya, atau penggunanya menanyakan secara berulang-ulang gitu ya. Soalnya soalnya apabila kita merancang formulirnya itu mungkin antara satu formulir sama formulir yang lainnya itu datanya banyak yang duplikasi gitu ya, mungkin nantinya si pasien itu akan merasa gitu ya, dia misalnya di klinik satu sudah tanyai terkait informasi itu, di klinik yang lain itu ditanyai lagi, kemudian di formulir sebenarnya sudah ada formulir yang lainnya juga masih diidentifikasi lagi seperti itu. Jadi mungkin di dalam kita mendesain gitu ya, kita harus memandang gitu ya bahwa pasien itu adalah sebagai manusia yang seutuhnya. Kemudian berkas rekam medis untuk model SOMR ini memang disusun berdasarkan sumber atau asal usul dari data tersebut, walaupun untuk SOMR ini lebih cenderung kepada lebih cenderung kepada sistem penyimpanan yang disentralisasi seperti itu. Kemudian ini adalah contohnya gitu ya. Apabila ada seorang pasien itu berobat, hasil pemeriksaan fisik itu terkumpul dalam lembar pemeriksaan fisik. Hasil lab itu terkumpul di dalam kelompok laboratorium gitu ya. Jadi untuk hasil-hasil pemeriksaannya gitu ya, hasil pemeriksaannya itu akan terkumpul di satu tempat yang sama ya. Hasil lab akan terkumpul di lab, hasil mata itu akan dimasukkan di bagian klinik mata. Nah, dan misalnya untuk apabila seorang dokter akan mengambil sebuah keputusan, itu nanti akan sulit gitu ya, soalnya data-datanya itu akan tersebar kemana-mana. Selanjutnya, masing-masing kelompok sumber tersebut kemudian disusun tersendiri dan menurut urutan tanggal ya, sesuai dengan masa perawatan pasien dalam satu episode terkait ya. Dengan demikian maka seluruh informasi dari episode perawatan ke-1 tersusun dan terkumpul dalam kelompok berkas episode ke-1, yang kedua dan seterusnya gitu ya. Jadi ini adalah contoh gitu ya, atau gambaran gitu ya, apabila kita menggunakan untuk pendekatan yang SOMR. Ini juga untuk mengetahui kondisi pasien gitu ya, misalnya yang ingin kita tahu itu adalah yang tanggal 19 gitu ya, otomatis kita harus melihat yang di anamnesis tanggal 19, hasil pemeriksaan fisik tanggal 19, penunjang tanggal 19, itu kita harus mencarinya di situ. Kemudian untuk yang POMR itu adalah Problem Oriented Medical Record, berarti untuk pendokumentasiannya ya, untuk pendokumentasian berkas rekam medis itu lebih kepada bersumber kepada masalah gitu ya. Jadi untuk pendokumentasiannya itu bersumber kepada masalah gitu ya. Cara pendokumentasian hasil pelayanan kepada pasien ke dalam rekam medis ya dengan pendekatan sistem, sehingga dapat merefleksikan pemikiran yang logis bagi dokter dan juga perawat yang merawat atau yang melayani, dengan mencatat ya semua peristiwa-peristiwa yang dialami pasien tentang keluhan dan juga penyakit yang diderita,
seorang dokter dan juga perawat itu dapat mengikuti masalah klinis dan juga mengorganisasikannya guna dilakukan tindakan untuk pemecahan masalah. Untuk POMR ini memang lebih kepada pendokumentasiannya itu nanti akan mengelompokkan setiap masalah. Nah, setiap masalah itu nanti akan diberikan semacam nomor kode gitu ya. Nomor kode itu nanti akan disesuaikan. Misalnya sebuah penyakit A, nomor kodenya misalnya 1 gitu ya. Kemudian untuk catatan perkembangannya, karena itu nanti akan dikumpulkan bersama dengan catatan perkembangan yang lainnya. Nah, catatan perkembangan khusus untuk yang penyakit A tadi atau penyakit 1 tadi ya, itu catatan perkembangannya kita berikan nomor kode juga, misalnya kode 1 ya. Jadi untuk seorang dokter nanti akan lebih mudah gitu ya di dalam mengambil keputusan ya. Dan biasanya untuk yang POMR ini juga itu sudah mungkin bukan lagi atau tidak menerapkan lagi yang namanya sistem desentral. Biasanya untuk yang POMR ini itu lebih cenderung kepada sentral gitu ya. Jadi semua data-datanya gitu ya, semua data-data yang ada dari masing-masing unit tadi itu terkumpul di dalam satu berkas rekam medis dan juga disimpan di dalam satu ruangan ya, seperti itu. Ya, tujuan dari POMR ini adalah menyediakan informasi yang logis dan sistematis tentang problem yang dihadapi si pasien gitu ya. Jadi nanti seorang dokter itu sudah bisa melihat sakitnya si pasien itu apa, kemudian catatan perkembangan dari masing-masing, misalnya masing-masing klinik yang lain itu seperti apa, hasil penunjangnya seperti apa, itu sudah ada ya berdasarkan masing-masing kode yang sudah diberikan yang ada di berkas rekam medis tadi. Menyediakan informasi rencana pemecahan masalah, pengobatan, tindakan, dan juga perkembangan hasilnya gitu ya. Jadi sudah ada rencana pemecahan masalahnya juga. Kemudian mencegah pelayanan yang terkotak-kotak ya. Mungkin tadi kalau misalnya yang SOMR itu seperti sebuah pelayanan yang terkotak-kotak gitu ya, karena masing-masing unit itu akan menyimpan untuk berkas rekam medisnya sendiri-sendiri, mengumpulkan datanya sendiri-sendiri ya. Sedangkan yang POMR itu sudah tidak lagi mengumpulkan datanya memang mengumpulkan datanya sendiri-sendiri, akan tetapi pendokumentasiannya itu dijadikan menjadi satu ya, seperti itu. Jadi pelayanannya itu sudah komprehensif ya, seperti itu. Kemudian meningkatkan akuntabilitas dan juga mutu pelayanan. Ini jelas gitu ya. Ketika sebuah berkas rekam medis itu bisa lengkap gitu ya, bisa lengkap, informasinya lengkap, datanya lengkap, itu nanti akan meningkatkan mutu pelayanan gitu ya. Soalnya kenapa? Semua tindakan yang akan diberikan oleh seorang tenaga kesehatan kepada seorang pasien itu nanti akan berpijak kepada berkas rekam medisnya seorang pasien tadi gitu ya. Ketika berkas rekam medisnya itu nggak lengkap, nggak bagus gitu ya, atau mungkin ada catatan atau hasil pengumpulan data yang tidak lengkap, otomatis nanti akan akan mengurangi mutu dari pelayanan pada seorang pasien itu tadi. Memudahkan dilakukannya penelitian klinis. Ini jelas gitu ya, bahwa apabila kita menggunakan POMR, semua datanya sudah terkumpul menjadi satu, kemudian diagnosa, kemudian hasil anamnesis, hasil pemeriksaan itu sudah ada di dalam satu berkas rekam medis dan sudah ada kode-kodenya. Itu akan lebih memudahkan apabila ada atau akan dilakukan yang namanya penelitian klinis. Manfaat POMR itu adalah meningkatkan mutu asuhan pasien. Ini jelas gitu ya. Ya, bahwa kalau misalnya berkas rekam medis tadi yang sudah saya sampaikan, apabila berkas rekam medisnya bagus, otomatis itu juga bisa menunjang dari pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada pasien. Meningkatkan pengetahuan dan juga pendidikan tenaga medis dan juga perawat gitu ya. Memudahkan evaluasi pelayanan klinis yang dilakukan dokter dan juga perawat, memudahkan dilakukannya adaptasi terhadap perubahan teknologi baru. Nah, ini untuk adaptasi adanya perubahan teknologi, khususnya adalah yang fasilitas pelayanan kesehatan yang sebelumnya mungkin mereka masih menggunakan metode yang manual, kemudian akan berubah menjadi elektronik. Apabila menggunakan POMR ini akan lebih mudah, soalnya semua datanya sudah terkumpul menjadi satu gitu ya, semua datanya sudah
terkumpul menjadi satu ketika akan menggunakan sistem informasi, ya data-data yang sudah terkumpul menjadi satu itu bisa lebih mudah dimasukkan ke apa namanya ke teknologi informasi nantinya gitu. Itu berbeda apabila fasilitas pelayanan kesehatan itu menggunakan SOMR. Datanya masih ada di mana-mana, di masing-masing unit gitu. Otomatis ketika beralih menjadi teknologi informasi atau memanfaatkan teknologi informasi, itu akan kesulitan di dalam mengumpulkan ya semua data-datanya tadi. Dan juga dari segi integrasinya antara satu data sama data yang lain itu sulit untuk kumpulkan nantinya. Ya, ini adalah keuntungan dari POMR, dapat ditemukan masalah pasien secara menyeluruh dan juga sistematis di dalam formulir K-Medis, karena tadi sudah menggunakan sistemnya itu ada sistem sentralisasi tadi, dapat menjelaskan rencana tindakan dan juga hasil perkembangan dari waktu ke waktu. Ya, soalnya tadi dari segi masalahnya itu tadi, masalah anamnesis, catatan perkembangan seorang pasien, kemudian rencana pengobatannya tadi itu sudah ada gitu ya di dalam satu berkas rekam medis. Kemudian data dan juga informasi tersusun rapi sehingga memudahkan dilakukan quality assurance. Apabila data dan juga informasinya sudah tersusun rapi, ketika kita akan mengevaluasi, menilai dari segi kualitas gitu ya, kualitas dari segi kualitas pelayanan tadi itu akan lebih mudah nantinya gitu, memudahkan proses pendidikan dan juga penelitian klinis ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian kerugiannya itu ada perancangan formulirnya memerlukan pemahaman tentang pengetahuan klinis dan juga proses pelayanan klinis yang memadai. Ini jelas gitu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, waktu materi standarisasi data gitu ya, bahwa ketika kita akan merancang sebuah formulir itu harus harus berpijak gitu ya, berpijak kepada ide-ide atau masukan-masukan dari user khususnya gitu, baru bisa kita merancang ya. Sehingga ketika kita mau merancang dan juga menggunakan pendekatan yang atau POMR ini gitu ya, otomatis kita juga harus mengetahui dari ilmu-ilmu terkait pengetahuan klinis dan juga pelayanan klinis yang memadai ya, seperti itu. Jadi kita mengetahui secara umum, kita mengetahui gitu ya dari ilmu-ilmu klinisi. Makanya di dalam perkuliahan kita juga mempelajari yang namanya ilmu anatomi, bagaimana ilmu biomedik anatomi, biomedik fisiologi dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah keterlibatan multidisiplin ilmu dan juga profesional dalam melayani pasien. Memerlukan latihan tambahan untuk menggunakan formulir, komitmen bagi para profesi dan juga staf klinis. Nah, ini ya ketika kita mendesain sebuah formulir K-Medis, memang tidak bisa kalau misalnya yang membuat yang mempunyai ide atau yang jalan itu hanya satu disiplin ilmu saja atau satu profesional saja. Ya, itu harus semua, khususnya adalah yang usernya. Ya, usernya harus bisa memberikan sebenarnya kebutuhan mereka apa, masukan mereka apa. Kemudian ketika sebuah formulir K-Medis itu sudah jadi gitu ya, harus ada komitmen gitu ya. Harus ada komitmen untuk semua user atau penggunanya untuk bisa menggunakan formulir K-Medis itu secara maksimal nantinya. Sehingga harus ada yang namanya latihan tambahan, bagaimana cara mengisinya, siapa yang berhak mengisinya, itu harus kita lakukan nantinya. Kemudian pada pelayanan klinis, untuk pelayanan klinis akut itu sulit ya, makanya untuk pelayanan yang klinis akut itu kita memerlukan sebuah latihan tambahan tadi ya, untuk bagaimana cara menggunakan formulir yang sudah kita desain, yang sudah kita buat itu berdasarkan masukan-masukan dan juga pertimbangan-pertimbangan tertentu.
Ya, ini adalah komponen-komponen POMR. Sebenarnya ada empat komponen POMR. Ada database atau data dasar, kemudian problem list, ada initial plan, ada progress note. Nah, database itu untuk database di untuk database di POMR itu ada ini. Sebenarnya database yang ada di POMR ini mungkin kalau misalnya kita lihat ini hampir sama seperti standarisasi data yang ada di Permenkes 269 2008 ya, seperti itu. Di situ ada identitas pribadi, data sosial, keluhan utama, penyakit saat ini, riwayat, review sistem tubuh sampai ke perkembangan si pasien itu sendiri. Kemudian untuk yang problem list ya, problem list ini adalah daftar masalah ya, daftar masalah. Jadi daftar masalah yang dirasakan oleh si pasien itu. Jadi keluhan-keluhannya apa? Ya, gejala-gejala yang dikeluhkan pasien, penemuan normal dan juga abnormal, penetapan diagnosis. Yang selanjutnya adalah tambahan dan juga perubahan masalah pasien, kemudian masalah-masalah yang sudah teratasi. Nah, ini adalah daftar masalah-masalah yang ada di POMR. Jadi intinya adalah daftar masalah ini adalah gejala, kemudian sakitnya apa, kemudian masalah ya, kemudian masalah-masalah masalah-masalah yang sudah bisa diatasi ya sampai dengan selesai tadi. Kemudian informasi ini terletak di halaman bagian depan agar memudahkan pemeriksaan untuk mengkaji lebih lanjut. Biasanya untuk yang daftar masalah ya atau yang problem list itu biasanya ada di bagian depan. Mungkin kalau misalnya di rekam medis atau di berkas rekam medis di rumah sakit itu biasanya ada di ringkasan masuk keluar. Nah, di dalam ringkasan masuk keluar itu ada semua daftar masalah keluhannya, kemudian hasil diagnosanya, diagnosa primer, diagnosa sekunder. Nah, di situ sudah ada. Untuk initial plan itu adalah rencana awal ya. Rencana awal itu adalah rencana tindakan yang akan dilakukan setelah mempelajari keadaan si pasien ya, berdasarkan daftar masalah tadi gitu ya. Ketika seorang dokter gitu ya akan memberikan sebuah tindakan gitu ya, atau akan memberikan sebuah perawatan, otomatis dia akan membaca semua data-data yang sudah ada di berkas rekam medis tadi ya. Khususnya adalah rencana-rencana awal. Rencana yang spesifik untuk setiap masalah itu digarisbawahi yang terbagi ke dalam 3 kelompok. Informasi lebih lanjut tentang diagnosis, kemudian terapi yang diberikan, kemudian anjuran atau nasihat. Kemudian setiap rencana itu diberi nomor sesuai dengan masalah yang diatasi. Seperti yang saya sampaikan tadi gitu ya, bahwa semua gitu ya, mulai dari masalah, rencana, catatan perkembangan itu nanti akan diberikan semacam nomor kode gitu ya. Misalnya si pasien ada seorang pasien berobat, kemudian dia dilakukan asesmen awal, itu akan diberikan kode, nantinya hasil asesmen awal itu akan diberikan kode, kemudian pengobatannya, kemudian sakitnya apa, kemudian catatan perkembangannya itu nanti akan diberikan kode-kode yang sama gitu ya. Jadi kalau misalnya kode awalnya 1 ya berarti semuanya 1, seperti itu. Untuk catatan perkembangan atau progress note itu adalah untuk catatan perkembangan untuk semua masalah yang dihadapi seorang pasien ya, ringkasan pulang, catatan rujukan, dan juga setiap catatan diawali nomor dan judul masalah ya. Ini mungkin sudah jelas. Kemudian di dalam POMR gitu ya, di dalam pendekatan POMR kita juga akan mengenal yang namanya metode penulisan catatan perkembangan menggunakan SOAP ya. SOAP itu apa ya? S itu adalah subjektif. Mungkin kalau misalnya kalian membuka sebuah berkas rekam medis yang ada di rumah sakit, itu biasanya di dalam catatan perkembangan itu atau di bagian asesmen awal itu ada seorang perawat ya ataupun bidan gitu ya akan menuliskan SOAP-nya. SOAP itu apa? S itu adalah subjektif ya. Subjektif itu adalah semua catatan-catatan sesuai dengan pernyataan si pasien ya, dan juga gejala gitu. Jadi ketika seorang pasien itu berobat gitu ya, berobat pertama kali, kemudian di asesmen, dinilai, kemudian ditanyai oleh seorang bidan ataupun perawat sakitnya apa, gejalanya seperti apa, tanda-tandanya seperti apa, semua yang dijelaskan si pasien itu tadi harus dicatat
di bagian S atau subjektif. Kemudian O, objektif itu apa? Itu adalah mencatat semua temuan-temuan secara objektif, seperti hasil lab, hasil uji, dan juga observasi serta temuan dari hasil pemeriksaan. Sesudah seorang pasien itu ditanya, kemudian dilakukan pemeriksaan, baik itu pemeriksaan oleh dokter maupun pemeriksaan penunjang, semua hasilnya itu kemudian dicatat di bagian objektif, ya. Kemudian A itu adalah analisis, mengkaji dan juga menilai berdasarkan temuan dan juga observasi. Jadi hasil temuan-temuan tadi yang ada di bagian O, hasil temuan si dokter ataupun hasil pemeriksaan lab tadi kemudian dikumpulkan, kemudian dianalisis, ya, dianalisis untuk mengkaji dan menilai, ya, berdasarkan temuan-temuan tadi. Kemudian plan itu adalah catatan harus menggambarkan tentang rencana pelayanan selanjutnya atau merevisi pelayanan yang sudah diberikan. Jadi di dalam plan ini adalah rencana-rencana yang akan dilaksanakan sesudah dilakukan analisis tadi. Ya, analisis tadi bersumber kepada objektif, ya, hasil dari temuan-temuan objektif tadi, ya. Nah, hasil dari temuan tadi itu berpijak kepada yang subjektif tadi. Jadi untuk kunci utama dari model PEOMR ini adalah adanya daftar masalah, ya, atau problem list tadi, ya. Jadi kalau misalnya PEOMR itu tadi itu adalah pendokumentasian yang berdasarkan pada masalah. Berarti di situ ada daftar-daftar masalah atau problem listnya. Setiap masalah itu tadi, gitu ya. Masalah, catatan perkembangan dan lain-lain itu nanti akan diberikan kode khusus. Setiap laporan dan juga informasi klinis yang berkaitan dengan suatu masalah akan ditempatkan pada nomor masalah yang sama. Jadi nomornya nanti akan sama nantinya. Setiap daftar masalah PEOMR juga dilengkapi dengan data pendukung, ya, tentang pasien, rencana pelayanan awal dan juga catatan perkembangan. Jadi semua daftar masalah itu harus ada data-data pendukungnya, ya, seperti itu. Ya, secara umum isi dari berkas rekam medis, ya, isi dari berkas rekam medis yang ada di isi berkas rekam medis apabila menggunakan model yang PEOMR ini, gitu ya, sebenarnya itu hampir sama seperti yang SOMR. Minimal ada ini, ada keluhan utama, riwayat penyakit saat ini, riwayat sosial, riwayat medis, hasil pemeriksaan fisik, hasil pemeriksaan penunjang, diagnostik dan sebagainya. Nah, ini nanti akan diberikan semacam kode-kode, gitu ya, untuk mengelompokkan antara satu masalah dengan masalah yang lain, kemudian perkembangannya bagaimana sampai akhirnya bagaimana. Ya, ini adalah untuk IMR, ya. Tadi saya sudah menjelaskan untuk yang SOMR, POMR. Nah, kalau IMR ini akan lebih enak sebenarnya. Mengapa? Seperti bahasanya, IMR itu adalah Integrated Medical Record, artinya di situ adalah rekam medis yang terpadu. Terpadu berarti antara satu formulir sama formulir yang lainnya itu bisa tersusun, ya, tersusun kronologis, secara kronologis dari sebuah penyakit, dari penyakitnya seorang pasien tadi, gitu ya. Jadi semua di dalam satu berkas rekam medis, gitu ya, di dalam satu berkas rekam medis, formulir rekam medisnya itu sudah bisa tersusun secara kronologis. Itu apabila secara manual, gitu ya. Jadi berkas rekam medisnya atau formulir rekam medisnya itu sudah tersusun secara kronologis, sehingga seorang dokter, gitu ya, ketika membuka berkas rekam medis itu lebih enak, gitu ya. Soalnya semua daftar masalah, gitu ya, daftar masalah, keluhan, gejala, diagnosa, catatan perkembangan, kemudian rencana awal dan lain sebagainya itu sudah tersusun secara kronologis. Ini akan lebih enak untuk seorang tenaga kesehatan yang akan memberikan tindakan atau pelayanan kepada seorang pasien. Model IMR merupakan teknik pendokumentasian data dari berbagai sumber, ya, secara saling berkaitan dan juga tersusun urut, ya. Ini sebenarnya berkebalikan sama SOMR. Kalau IMR ini sudah terstruktur, gitu ya, sudah terintegrasi. Kalau untuk yang IMR sudah terintegrasi, sudah terstruktur, sedangkan yang SOMR itu memang semacam terkotak-kotak tadi, gitu ya. Jadi IMR itu untuk formulirnya itu sudah lebih terstruktur rapi, ya. Dengan metode ini maka dapat
Dengan metode ini maka dapat dilakukan penelusuran pemberian pelayanan dan juga pengobatan pasien itu dengan lebih mudah, karena tadi semua berkas rekam medisnya sudah bisa tersusun rapi, semua informasi dari semua unit tadi tersusun di dalam satu berkas rekam medis gitu ya, sehingga untuk pemberian pelayanan dan juga pengobatan si pasien itu nanti akan lebih mudah, pengambilan keputusannya juga nanti akan lebih mudah nantinya. Ya, kunci dari IMR itu adalah seluruh sumber sumber pemberi pelayanan itu dijadikan satu ya. Semua sumbernya semua sumber data, sumber pemberi pelayanan itu nantinya akan menuliskan di media yang sama ya, di dalam satu berkas rekam medis ya seorang pasien. Catatan saat pasien pulang itu berisi yaitu tadi ya, ada riwayat pasien, pemeriksaan fisik, catatan perkembangan ya, seperti itu, sampai ke laporan konsultasi. Formulir untuk setiap jangka waktu pelayanan disusun dalam seksi-seksi yang berbeda. Jadi dalam satu riwayat gitu ya, atau satu kali seorang pasien berkunjung itu nanti akan tersusun di dalam beberapa kronologis ya, seperti itu. Jadi misalnya ada seorang pasien datang kemudian berobat ya, kemudian dia rawat inap misalnya, ya berarti nanti di dalam satu waktu itu seorang pasien itu nanti akan mempunyai ringkasan masuk keluar untuk tanggal itu, resume, kemudian catatan perkembangan dan lain-lain ya. Kemudian berobat lagi atau rawat inap lagi mungkin 1 tahun lagi ya, berarti mempunyai satu bundle untuk atau satu bundle untuk satu kronologisnya tadi ya, seperti itu. Kegunaan IMR itu adalah memudahkan pemberi pelayanan kesehatan untuk mengikuti pemberian pelayanan dan juga pengobatan pasien gitu. Jadi apabila kita menggunakan IMR karena tadi sudah terintegrasi, sehingga datanya bisa diakses kemudian bisa dilihat oleh dokter-dokter atau pemberi pelayanan kesehatan yang lainnya gitu. Sehingga kalau misalnya tadi di bagian polimata sudah diidentifikasi bahwa seorang pasien itu dia mempunyai riwayat alergi terhadap paracetamol, berarti ketika seorang dokter di bagian jantung akan memberikan obat, kemudian bisa melihat gitu ya, bisa melihat bahwa seorang pasien itu alergi terhadap paracetamol, otomatis nantinya seorang dokter mungkin akan memberikan obat gitu ya, yang memberikan alternatif obat yang lainnya ya, seperti itu. Ya, keuntungannya adalah ini, perkembangan pasien itu dapat diketahui secara cepat ya, perkembangannya bisa diketahui secara cepat karena tadi semua sumber datanya itu tadi terintegrasi gitu ya. Oleh karena seluruh catatan itu tadi disatukan, mengurangi jumlah form dan juga mendorong pelayanan kesehatan bekerja secara tim. Ya, mau tidak mau, suka tidak suka, apabila kita mendesain sebuah formulir rekam medisnya itu menggunakan yang IMR atau integrasi, otomatis semua pelayanan kesehatan itu wajib bekerja sama ya. Jadi sudah tidak terkotak-kotak tadi. Akan tapi kelemahan dari IMR itu adalah sulit untuk membandingkan informasi yang berhubungan ya. Seperti itu mungkin sudah jelas kalau misalnya nanti ada sebuah informasi, apabila ada sebuah informasi yang saling berhubungan ya, data yang dikumpulkan kemudian diolah, kemudian ada sebuah informasi yang saling berhubungan, itu nanti sulit untuk kita membandingkannya ya, informasi itu. Mungkin itu dulu dari saya, itu adalah materi terkait pendekatan sebelum kita merancang sebuah formulir. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.